Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita melanjutkan pelajaran tasrif kita shorof ya, masih di buku tasrif dasar ya. Sekarang kita akan melanjutkan setelah semalam kemarin kita membahas masalah al-kalam ya, al-kalam. Sekarang kita masuk bab 2 ya dari buku ini, bab 2 ya. Kita akan belajar tentang harokat, wazan, mauzun, wazan, mengenal sighar, mengenal domir di antara pembahagian isim, sorob dan urgensinya. Baik, sekarang kita coba lanjut kepada halaman 11 yaitu harokat. Di buku itu ya, halaman 11 kita lihat harokat adalah yang dikenal biasa dengan baris. Jadi harokat adalah baris istilah kita ya, yang berfungsi sebagai tanda baca untuk huruf-huruf hijaiyah yang terangkai dalam suatu kalimat ya. Contohnya adalah muslimun ya, muslimun contohnya. Muslimun. Muslimun ya. Jadi baris itu apa? Inilah namanya harokah itu. Nah, nih muslimun begitu kira-kira. Itulah namanya harokah. Inilah namanya harokah. Harokah atau baris dalam bahasa kita. Harokah atau baris. Baik. Jadi ya, materi kita ini simpel ya, nggak begitu banyak ya. Nanti kalian bisa latihan ya. Ini insya Allah nggak susah, ini mudah. Nanti bisa antum tengok di halaman 12 untuk latihan. Nah, menulislah untuk hijaiyah berharokat dari transliterasi berikut: zon, zin, zun, ya, zo, zi, zu, zo. Nanti bisa antum tuliskan ya di buku pakai pensil ya, pakai pensil. Dituliskan nanti pakai pensil ya. Huruf zo ya. Nah, sekarang kita melanjutkan kepada wazan dan mauzun ya. Wazan halaman 13 dari buku wazan dan mauzun. Dalam bahasa Arab, hampir setiap kalimat memiliki pola, susunan atau timbangan dasar. Pola atau timbangan itulah yang disebut dengan wazan. Pola atau timbangan dalam bahasa Arab disebut wazan. Sedangkan kalimat yang mengikuti pola ya, kata yang untuk diacukan ya, disebut dengan mauzun ya. Sehingga mauzun memiliki kesamaan terhadap wazannya dalam hal susunan huruf maupun harokahnya ya. Perhatikan misalnya seperti ini ya. Terus ya. Dan yang menjadi pola dasar untuk lahirnya pola lain yang beragam adalah fa'alah dengan komponen dasar 3 huruf asli. Nah, mereka disebut dengan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ya, perhatikan. Jadi dalam bahasa Arab sering disebut dengan fa'alah untuk menjadi acuan ke kalimat apapun dia. Fa'ala adalah acuan ya untuk membuat kata-kata yang selainnya ya. Fa'ala adalah acuan dalam membuat kata-kata yang selain dari itu. Nah, fa'ala ini disebut dengan wazan. Fa'ala ini
disebut dengan wazan. Wazan. Sudah? Nah, kita lihat contoh yang lain, ya. Yang 3 huruf juga. Misalnya nasoroh. Nasoroh. Nah, ini namanya mauzun. Apa namanya? Mauzun, yang mengikuti pola ini, ya, yang mengikuti pola fa'alah. Bisa lihat tuh ya, nampak kira-kira? Atau kabur ya? Kita tukar di tempat lain. Sini kabur. Demikian ya. Jadi fa'ala adalah wazan. Apa namanya? Wazan. Kata yang lain misalnya kita buat nasoroh. Nasoroh adalah mauzun, ya, yang mengikuti pola di atas. Kata nasoroh ini mengikuti fa'alah, mengikuti fa'alah dalam hal bentuk katanya, dalam hal apapun dia harus mengikuti. Nah, dalam bahasa Arab, ya, karena ini 3 kata, maka yang pertama ada fa, ya, yang kedua ada ain, yang ketiga namanya lam. Semua ini disebut dengan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ya, 3 huruf, ya. Ada 3 huruf, maka yang pertama namanya, huruf yang pertama namanya fa fi'il, huruf yang kedua namanya ain fi'il, huruf yang ketiga namanya lam fi'il. Jadi dia harus mengikuti acuan. Walaupun dia katanya yang berbeda, nasoroh gitu kan, tetap juga ini disebut dengan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kenapa? Karena dia ini adalah mengacu kepada fa'alah, kepada wazan. Karena dia mauzun adalah kelompok kata yang mengikuti pola seperti ini. Jadi pola kata seperti ini, kalau kata yang pertama, huruf yang pertama namanya fa fi'il, huruf yang kedua namanya ain fi'il, huruf yang ketiga namanya lam fi'il, maka apapun nama katanya, misalnya katanya nasoroh, ya, maka tetap dia mengikuti. Walaupun berbeda katanya, tetap juga mengikuti pola yang di atas. Jadi walaupun di sini hurufnya nun, ya, huruf nun, tetap disebut dengan fa fi'il. Walaupun di sini hurufnya shad, tetap disebut dengan apa? Ain fi'il. Walaupun di sini huruf ra, tetap disebut dengan lam fi'il. Seperti itu. Karena dia apa? Karena dia mengikuti dari pola yang di atas, pola fi'il, pola fa'ala. Ya. Jadi kalau kalian lihat di halaman 13 itu ada al-wazan, fa'ala, ya. Mauzun adalah yang mengikuti. Nasoro, akala, baka, ya. Jadi fa fi'ilnya daripada, ya, fa fi'il daripada nasoro apa? Nun. Nah, ini dia nun dijabarkan. Ain fi'il daripada shad apa? Shad. Nah, ini shad. Kemudian lam fi'il daripada ra apa? Ya roh, gitu kan. Seperti itu. Itu roh, ya. Ini tetap disebut dengan fa fi'il. Fa fi'ilnya apa? Huruf nun. Ain fi'ilnya apa? Shad. Lam fi'ilnya apa? Roh. Seperti itu. Tetap jangan lupa disebut dengan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Begitu ya. Jadi materi kita hari ini adalah bagaimana kita mengenal wazan dan mauzun. Wazan adalah pola, timbangan, ya, timbangan alat, ya, untuk mengacukan kata-kata yang lain ke dia. Semua kata-kata yang lain mengacu kepada wazan itu. Sebutlah yang namanya fa'ala. Fa'ala adalah wazan.
Kalau kita bikin kue misalnya, kalau bikin bolu, bolu itu memiliki tempat untuk membuat bolu. Namanya apa? Loyang. Loyang itulah yang disebut dengan wazan, tempat acuan, ya, tempat acuan. Di sini loyangnya apa? Fa'ala. Fa'ala ini adalah acuan. Apapun katanya yang 3 huruf harus mengacu kepada fa'ala. Nah, jadi huruf yang pertama namanya fa fi'il, huruf yang kedua namanya ain fi'il, huruf yang ketiga namanya lam fi'il. Nah, jadi setiap kata yang sama 3 huruf maka diacukan ke fa'alah. Baru kita jabarkan. Kalau dia nasoro, fa fi'ilnya apa? Nun. Ya, kata nasoro, ain fi'ilnya apa? Shad. Kemudian kata nasoro ini kalau lam fi'ilnya apa? Roh, seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini agak mudah ya, nggak susah ya. Jadi wazan adalah pola timbangan. Mauzun yang mau ditimbang. Nah, gitu aja ya. Al-wazan adalah timbangannya. Mauzun yang mau ditimbang, bendahnya. Nah, gitu ya kira-kira. Baik, sekarang halaman 13 itu ada latihan. Latihan manakah fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il untuk kosakata berikut. Fataha, qala, kataba, qawiyah. Coba antum tuliskan nanti ya. Di situ. Ya. Dituliskan, nampak ya kira-kira? Udah jelas ya? Nah, tuh. Di situ ada bacaan fa fi'il. Fa fi'il dari kata fataha apa? Apa kata pertamanya? Tuliskan seperti ini, sama nanti seperti ini. Kemudian ain fi'il daripada fathah apa? Tuliskan ainnya apa? Kayak gini. Nah, huruf yang kedua apa? Lam fi'il dari fathah apa? Tuliskan. Jadi ada empat kata yang kalian tulis nanti ya di sini semua. Buat kayak gini ya, tabel, nanti kirim ke WA Ustadz. Ya, selambat-lambatnya dikirim besok hari pada pukul 21 atau malam, jam 9 malam ya. Itu tugas kalian di rumah ya, untuk materi wazan dan mauzun. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan lafaz subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.